Lele baru 3 tahun. Apa dia tahu cara berbohong? Shen Yu, kau menyukai Gu Xiyuan. Aku sudah melepaskannya untukmu. Apalagi yang kau mau? Anakku baru berumur 1 bulan. Kau sudah ingin membunuhnya? Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Shen Yu, aku membawamu ke keluargaku, menjaga kalian, bahkan mencarikanmu pekerjaan. Jujur saja, aku sudah baik padamu. Kenapa kau masih ingin menyakiti putriku? Xiu Yuan, maafkan aku. Aku tadi hanya melihatnya terus menangis. Ingin memberinya permen. Lele kau besarkan sendiri. Kau sendiri seorang pekerja medis. Bagaimana bisa tidak tahu hal dasar ini? Xiu Yuan, aku hanya hilaf sesaat. Aku tidak sengaja. Diam. Simpan pembelaanmu di penjara. Beraninya kau menyentuh orangku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Bawa dia. Xiu Yuan, tolong aku. Xiu Yuan, apa kau lupa Lu Chen? Bagaimana dia menyelamatkanmu? Tunggu, Lin Xia. Bisakah kau melepaskannya? Gu Xiyuan, dia hampir membunuh anak kita. Kau masih ingin aku melepaskannya? Aku tidak salah dengar, kan? Ketua, kedatanganku kali ini adalah untuk menggunakan paten medis, memohon pada Linda Xiaojie untuk membantuku mengembalikan posisi Yuan Zhang. Tapi masalah ini, memang Shen Yu yang bersalah duluan. Jadi, aku bersedia, paten medis milikku akan kuserahkan secara cuma-cuma kepada Lin Si Jituan. Kau tahu kan rumah sakit kami memiliki berapa banyak paten? Aku tahu. Paten medisku, bagi Lin Si Jituan, mungkin tidak ada artinya. Tapi, asal kau bisa melepaskan mereka, aku rela melakukan apapun. Aku benar-benar meremehkan perasaanmu padanya. Maafkan aku. Baik. Aku punya 2 syarat. Baik. Pertama, kelak meskipun kau jadi Yuan Zhang, kau tidak boleh menyetujui proyek penelitian Shen Yu. Ini hasil kerja kerasku selama 3 tahun. Bukankah ini akan menghancurkan karir akademiku secara sia-sia? Kedua, kau tanda tangani surat perceraian ini. Hak asuh anak jadi milikku. Xiu Yuan, apa yang masih kau ragukan? Kau sungguh ingin Lele tumbuh sebagai anak yang benar-benar tanpa ayah? Demi wanita ini, kau tetap memilih berseberangan denganku. Sudah berkali-kali pemeriksaan kehamilan ini, kamu datang sendirian. Kenapa suamimu tidak menemanimu? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Hal kecil seperti ini, aku bisa sendiri. Gu Xiyuan. Aku sudah sangat memahami kamu, tapi balasannya kamu malah di sini, bersama wanita lain. Anran, aku hamil dan tidak tahan bau rokok dan alkohol. Kalian pergi bersenang-senang di luar saja. Manja. Jangan hiraukan dia. Kita lanjutkan minum. Dia mengusir kita nih. Mengecewakan sekali. Sebaiknya kita pergi saja. Jangan pergi dong. Bukan, Anran? Kamu sebentar lagi lulus. Pelajari baik-baik skripsimu itu. Kurangi bermain dengan teman-teman yang tidak jelas itu. Kamu ini siapa sih? Bukan urusanmu mengaturku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Setelah kamu berhasil mendapatkan ijazahmu nanti, aku akan mengatur agar kamu bisa masuk. Hai Cheng Yuan. Kamu membantuku? Kakakku ada di Hai Cheng Yuan. Bagaimanapun, aku bisa masuk. Tidak perlu kau membual di sini. Coba berkaca dulu. Gu Anran, aku ini istri kakakmu. Kakak iparmu. Beraninya kau bicara begitu padaku? Kau di rumah kami. Makan dan minum gratis. Kau hanya pembantu bau. Kenapa aku harus menghormatimu? Selama 3 tahun di rumah ini, aku mengurus semua kebutuhan kalian. Kau pikir tanpa aku, karir kakakmu bisa semulus itu? Aduh. Sudah. Jangan banyak omong kosong di sini. Teman masa kecil kakakku akan segera kembali. Setelah dia menceraikanmu, kau akan sengsara nanti. Kak Shen Yu, kau akhirnya kembali. Ada yang mengambil kesempatan saat kau tidak ada, merebut posisimu. Bukan milikku. Aku tidak akan mengambilnya. Milikku. Cepat atau lambat akan kembali padaku. Nona Shen? Apa maksud perkataanmu itu? Maksudnya adalah, kakakku itu milik Kak Shen Yu. Apa kau jadi bodoh? Karena di rumah terus. Tidak mengerti apa-apa. Anran, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Kau dan Kak Shen Yu saling mencintai. Dialah yang merebutmu saat Kak Shen Yu pergi ke luar negeri, mengambil posisi kakak iparku. Cinta sejati. Aku dan Shen Yu sudah kenal sejak kecil. Dia dan anaknya baru pulang. Sementara tinggal di rumah kita. Ya, Kak.
Sebenarnya aku tidak ingin merepotkan kalian. Xiu Yuan melihat aku dan Lele terombang-ambing di luar, bersikeras mengajakku ke sini. Jangan khawatir, setelah kami menemukan rumah, kami akan pindah, tidak akan merepotkan kalian. Ayah Gu, boleh aku bermain di luar sebentar? Anak baik. Bermainlah di depan pintu saja ya. Jangan lari terlalu jauh. Ayah Gu, jangan khawatir. Pergilah. Dia sudah memanggilmu ayah. Kau masih bilang ini kesalahpahaman. Gu Xiuan, aku sedang hamil, kau malah membawa anak harammu ke sini? Lin Xia. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lele, dia. Lele tidak punya ayah sejak kecil. Jadi saat melihat Xiu Yuan, dia merasa sangat dekat. Maafkan aku. Ini salahku. Aku akan pergi bersama Lele sekarang. Jangan pergi, Lin Xia. Aku juga punya kesulitan. Tidak bisakah kau sedikit memahamiku? Nanti aku akan menjelaskan semuanya padamu. Memahami? Lalu siapa yang memahamiku? Karena kau tidak tega membiarkan mereka pergi. Biar aku yang pergi. Sakit sekali, Mama. Lele. Kau baik-baik saja, Lele? Mama, aku sakit, Mama. Ada apa ini? Lin Xia, apa kau salah minum obat? Kau bahkan tidak membiarkan seorang anak kecil. Aku tidak. Aku tahu kau ingin kami pergi kalian berdua. Tapi kamu tidak bisa begitu pada seorang anak, kan? Lin Xia. Kalau kamu tidak puas, datanglah padaku. Lele hanya seorang anak kecil. Sudah kubilang, aku tidak melakukannya. Dia yang menabrakku dan jatuh sendiri. Lele selalu patuh dan baik sejak kecil. Dia tidak pernah berlarian sembarangan. Lele, kamu harus baik-baik saja. Aku hanya punya kamu. Kamu sangat mengecewakanku. Kamu bahkan tidak bisa menerima seorang anak. Kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Xiuan. Perutku. Xiuan. Air ketubanku pecah. Lin Xia, kamu baik-baik saja? Merasa bersalah, lalu pura-pura menyedihkan? Apa itu? Darah. Lele berdarah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ada apa, nak? Anakku. Cepat. Halo, 120? Ada seorang ibu hamil sakit perut di sini. Tolong datang kemari. Gu Xiuan. Pria yang kau ikuti sampai meninggalkan semuanya itu. Meninggalkanmu saat kau paling membutuhkannya. Apalagi yang kau harapkan? Ayah, tolong aku. Ayah, anakku, aku takut. Jangan bicara omong kosong. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dan bayimu kenapa-kenapa? Gu Xiuan ini, putriku sudah di rumah sakit. Tapi dia belum juga muncul. Aku sangat menyesal menikahkan putriku dengannya. Gawat, ibu mengalami pendarahan hebat. Apa? Ibu berisiko melahirkan prematur. Kita harus segera melakukan operasi. Keluarga perlu menandatangani surat persetujuan. Di mana suaminya? Sudah jam segini. Kenapa suaminya belum datang juga? Kalau ditunda lebih lama, ibu dan anak tidak akan selamat. Selamatkan ibunya. Pasti selamatkan putriku. Ayah? Maafkan aku. Dulu aku seharusnya mendengarkan perkataanmu. Tidak menikahi Gu Xiuan. Anakku sayang, kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Yang penting kau hidup. Dan sehat-sehat saja. Keluarga, tolong bayar biayanya. Hei, Lin Xia, kau melahirkan. Kenapa tidak memberitahuku? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Kau tidak diterima di sini. Apa perlu segitunya, Lin Xia? Jika kau memberitahuku soal pendarahan itu, mana mungkin aku tidak datang? Oh, cukup. Kalian bertiga mencelakai aku yang hamil. Menyebabkan aku melahirkan prematur. Keguguran dan pendarahan hebat. Sekarang malah menyalahkanku? Sudah. Maafkan aku, ya? Aku tidak tahu kau separah itu. Terima kasih atas perhatian Dr. Shen. Tapi maaf, kau kecewa. Kami berdua baik-baik saja. Apa perlu kau begini? Bicara padaku? Jika kau benci ucapanku, maka jangan di sini. Pergi saja. Dan urus ibu dan anak itu, kan? Sudah kubilang padamu. Kondisi Lele waktu itu sangat parah. Jika aku tidak cepat sampai di rumah sakit untuk transfusi darah padanya, dia akan kenapa-kenapa. Apa kau tidak bisa bersikap dewasa? Bagaimana kau tega melihat kami berdua
Ibu dan anak hampir mati di meja operasi. Tidak separah itu. Bagaimana keadaan anak kita? Jangan dekati anakku. Lin Xia. Aku ayah anak ini. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayah anak ini. Gu Xiuan, aku ingin bercerai denganmu. Anak kita baru saja lahir. Kau ingin dia tanpa ayah, begitu? Saat aku dan bayi membutuhkanmu, kau tidak pernah muncul. Ayah seperti ini. Lebih baik tidak ada. Sudah, Lin Xia. Jangan marah lagi. Ayo, aku akan menjemputmu dan bayi pulang. Jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Pantas saja kau ribut-ribut. Ingin bercerai denganku. Ternyata sudah menemukan pengganti. Apa katamu? Ini adalah ruang perawatan VIP di rumah sakit Lin Xi. Setidaknya 100.000 per hari. Kau tidak punya pekerjaan, tidak punya orang tua. Bukan dia. Mana mungkin kau mampu tinggal? Jadi maksudmu? Aku mendekati pria kaya. Karena itulah aku mencampakkanmu. Memangnya kenapa? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan pria ini? Kau. Aku tidak melakukan hal yang salah. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Sayang, kau baik-baik saja? Astaga, kita belum bercerai. Kalian sudah pamer kemesraan di sini. Cerai sekarang. Bayi belum genap sebulan. Apa kalian yakin ingin bercerai? Lin Xia, kau masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Asalkan kau. Sudah memikirkannya. Cerai. Kau memang ingin membuat masalah, ya? Selama bertahun-tahun ini, kau bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Meninggalkanku, bagaimana kau akan menghidupi dirimu dan anakmu? Bukan urusanmu. Ayah Gu. Benar-benar keluarga yang penuh cinta. Keluarga yang penuh cinta, ya? Menikahimu, itulah yang harus kusesali. Xiu Yuan. Lin Xi Jituan mengumumkan akan berinvestasi di Haicheng Yuan dan juga di konferensi pers. Mereka akan mendukungmu jadi Yuanzhang. Sesuai keinginanmu. Aku dan Gu Xiuan akan bercerai. Pria yang tidak kuinginkan ini, kuberikan padamu. Baguslah kalau kau tahu diri. Kurasa kau melihat kakakku akan segera jadi Yuanzhang dan merasa tidak pantas untuknya. Tanpa aku, kau pikir, bagaimana dia bisa jadi Yuanzhang? Jangan-jangan kau mau bilang, investasi ini kau yang cari. Kau tahu, latar belakang Lin Xi Jituan itu apa? Benar-benar menganggap dirimu Linda Xiaojie dari grup Lin? Memang benar aku ini. Kurasa kau ini hamil sampai bodoh ya? Siang bolong begini sudah mulai bermimpi di siang bolong. Kau tahu latar belakang Lin Xi Jituan itu apa? Kau ini ibu rumah tangga. Tidak tahu apa-apa. Kenapa sok tahu di sini? Wajar saja kalau kakak tidak mengerti hal-hal ini. Lin Xi Jituan itu adalah orang terkaya nomor 1 di Haicheng. Mereka bisa menghargai Xiu Yuan. Itu berarti karir Xiu Yuan ke depannya akan naik jabatan dengan cepat. Intinya, nanti kalau keluarga Shen kita sudah sukses besar, beberapa orang jangan sampai menyesal menempel terus tidak mau pergi, ya. Lagi pula, setelah Xiu Yuan jadi Yuanzhang, dia bisa meloloskan laporan penelitianku. Nanti, aku baru bisa meraih gelar doktor dengan lancar. Lalu, membawa Lele, melanjutkan studi ke luar negeri. Kau mati-matian ingin jadi Yuanzhang. Hanya untuk wanita ini? Membuka jalan masa depannya? Bagaimanapun, aku berutang pada mereka. Kakak, jangan salahkan dia. Xiu Yuan hanya kasihan padaku. Takut bertahun-tahun karir akademisku. Sia-sia. Sudahlah. Kau bicara banyak pun dia tidak akan mengerti. Jangan buang-buang tenaga. Bukankah kau mau cerai dengan kakakku? Jangan berdiri di sini terus. Ternyata 3 tahun ini, Gu Xiuan selalu berjuang. Demi wanita ini, aku memang harus pulang. Xiao Xia. Aku menjemputmu pulang. Kakak, bukankah kau bilang wanita itu tidak punya keluarga? Siapa pria tua ini? Mungkinkah kakak ipar melakukan sesuatu yang menyakitimu? Wanita ini makan dan minum gratis di rumah kita selama 3 tahun. Setelah pergi, dia masih ingin mengkhianati kakakku. Anran, jaga bicaramu. Bagaimanapun juga, dia kakak iparmu. Kau sudah menceraikannya. Kenapa masih begitu terobsesi? Aduh, Ini salahku. Aku seharusnya tidak membawa Lele ke sini. Membuat kakak ipar salah paham. tidak apa-apa. Kalian tenang saja tinggal di sini. Bagaimanapun juga, aku sudah berjanji pada Lu Chen akan menjaga kalian baik-baik. Kalian jangan merasa tertekan. Setelah aku membantumu menyelesaikan studimu, saat itu, aku akan menjelaskan semuanya pada Lin Xia. Lin Xia, karena kau sudah pergi, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Xiu Yuan hanya bisa menjadi ayah Lele.
Selamat datang kembali, Nyonya. Ini, dia akan mengurus makanan dan kegiatanmu sehari-hari. Dan ini, dia akan mengurus bayi. Aku dan anakku hanya berdua. Perlukah kau membuat keributan sebesar ini? Kalau bukan karena kau bilang, aku tidak akan tahu Gu Xiuyuan. Pria itu begitu memperlakukanmu. Karena kau sudah kembali. Aku pasti akan menebusnya untukmu. Karena kalian akan bercerai. Aku akan menghentikan investasi di Haicheng Yuan, batalkan Fabu Hui, dan promosinya sebagai Yuan Zhang. Pertama, buat mereka penasaran. Lalu banting mereka ke tanah. Dengan begitu, bukankah itu akan sangat menarik? Ini pertama kalinya aku melihat acara Fabu Hui diadakan di sini. Lin Si Jituan ini memang pantas jadi orang terkaya di Haicheng. Dengar-dengar, Fabu Hui hari ini, Linda Xiaoji akan datang. Sendiri untuk mengumumkan berita itu. Putri Lin, bagaimana dia bisa terlahir begitu beruntung? Lahir dengan sendok emas. Kenapa aku tidak punya nasib sebaik itu? Kenapa? Lahir di keluarga Gu kita. Apa itu menyusahkanmu? Kamu selalu membela Lin Xia, wanita itu. Bagaimana itu tidak menyedihkan? Gu Xiuyuan, konferensi pers hari ini, ada teman saya yang akan datang. Dia adalah manajer Lin Si Jituan. Nanti, biarkan dia memperkenalkan kita dengan Linda Xiaoji. Membangun hubungan lebih awal. Hadirin sekalian, konferensi pers akan segera dimulai. Mari kita sambut pembicara hari ini. Bagaimana mungkin dia, Linda Xiaoji? Dia di rumah kami, makan dan minum gratis selama 3 tahun. Dia hanya seorang pembantu bau. Apa dia tidak punya tempat tujuan? Menyesal bercerai dengannya? Makanya datang membuat keributan di depan umum? Wanita ini melihat kakakku akan menjadi Yuan Zhang. Jadi dia datang untuk menempel pada keluarga kami. Lin Xia. Apa kamu mencariku? Kamu pikir kamu siapa? Pantas aku mencarimu? Mungkinkah kamu tidak menyesal bercerai denganku dan sengaja mengikutiku sampai ke sini? Aku memang menyesal. Menyesal kenapa terlambat, baru bercerai denganmu. Meninggalkan hidup baik sendiri. Biarkan dirimu sengsara 3 tahun. Kau hebat dalam tarik ulur. Trik murahan ini, meskipun yang kau katakan, sembarangan saja. Kakakku tidak mungkin bersamamu. Dia akan segera menjadi Yuan Zhang. Kakakku itu tidak akan melirikmu lagi. Hanya seorang Yuan Zhang. Kau pikir aku benar-benar peduli? Jangan banyak bicara besar di sini. Kau kemari, bukankah untuk memohon pada kakakku? Mungkinkah kau datang untuk Fabu Hui? Jika kalian semua bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Lihatlah dirimu sendiri. Siapa dirimu? Fabu Hui semewah ini. Pantas kau datang? Lin Xia, aku tahu hatimu tidak tenang. Tapi ini masalah besar. Promosi Gu Xiuyuan. Ada banyak wartawan di sini. Kelakuanmu ini tidak akan terlihat baik. Fabu Hui akan segera dimulai. Ada apa? Ayo kita pulang dan bicara. Aku harus pulang? Yakin? Aku pergi. Konferensi pers ini tidak akan bisa dimulai. Kau tidak akan bilang konferensi pers ini. Kau yang mengadakannya, kan? Kau benar. Konferensi pers ini adalah yang kuadakan. Bukankah itu Sekretaris Wang dari Lin Si Jituan? Lin Xia, kusarankan kau segera pulang. Kalau nanti kebohongan terungkap, kau juga akan malu. Itu justru bagus. Sekretaris Wang. Wanita ini membuat masalah di sini, mengganggu konferensi pers. Cepat usir dia. Siapa yang mengizinkan kalian bicara? Dengan Nyonya Lin seperti itu? Lin Xia. Ada apa sebenarnya? Memangnya ada apa lagi? Jelas dia sudah bersekongkol dengan Sekretaris Wang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke konferensi pers semewah ini? Kakak, apa yang kau lakukan ini? Ini tidak bagus. Kau dan Gu Xiuyuan belum resmi mengurus perceraian. Jika kau melakukan ini, itu akan memengaruhi Gu Xiuyuan. Wanita sialan. Kau berani-beraninya mengkhianati kakakku. Hari ini, aku akan mewakili kakakku, memberimu pelajaran. Kau tidak pantas memberi pelajaran padaku. Kau. Lin Xia, meskipun kau dekat dengan Sekretaris Wang, kau tidak bisa melakukan ini pada Anran. Kau kira semua orang sama sepertimu? Suka mendekati pria? Aku, Lin Xia, sama sekali tidak memakai cara licik begitu. Lin Xia. Jangan keterlaluan.
kau tidak hanya memukul orang, tapi juga menyebarkan rumor tentang Shen Yu. Tidak bisa membedakan mana yang munafik. Aku harus menertawakanmu. Aku harus menertawakanmu yang bodoh, atau menertawakanmu yang tolol? Jangan kira kau sudah dekat dengan sekretaris, lalu kau jadi hebat. Aku beritahu kau, Nona Shen Yu mengenal eksekutif Lin Si Jituan. Satu kata darinya bisa membuatnya dipecat. Wang Mishu, periksa undangan mereka. Jangan biarkan orang sembarangan masuk. Mengganggu konferensi persku. Apa hakmu? Lin Xia, jangan membuat keributan lagi. Merasa bersalah? Undangan kami disiapkan dengan ketat. Nona Shen masuk begitu saja. Dia harus membayar harganya. Tiket masuk kali ini, semua saya berikan sendiri. Mungkinkah dia mengenal orang dalam Lin Si? Nona Shen memang punya cara. Lin Xia, apa kau sudah selesai? Undangan juga sudah kau periksa. Alasan apa lagi yang kau punya untuk memfitnah Shen Yu? Setelah konferensi pers selesai, aku akan menyuruh kakakku menceraikanmu. Saat itu, aku ingin lihat bagaimana kau bisa tertawa. Bagus. Aku sangat menginginkannya. Lin Xia. Itu adalah posisi Linda Xiaoji. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, kenapa kau tidak turun? Aku pasti akan mendudukinya. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Benar-benar tidak tahu malu. Kau pikir dirimu, hanya karena dekat dengan seorang sekretaris, kau bisa langsung naik pangkat? Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Dasar wanita tidak tahu diri. Cukup, jangan bicara lagi. Lin Xia, kembalilah ke tempatmu sekarang. Lihat kan? Gu Xiuyuan sangat khawatir. Konferensi pers ini, semua karena aku. Dia tidak akan kembali padamu lagi. Menggoda suami orang lain. Dan kau bangga akan itu? Kenapa tidak terus menjadi wanita murahanmu itu? Tapi aku juga tidak akan menggoda pria lain di luar sana. Siapa tahu anakmu juga anak haram. Kau boleh menghinaku. Tapi kau berani menghina anakku? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Xia, bagaimana bisa kau memukul orang? Gu Xiuan, dia menghina anakmu. Kau masih membelanya? Aku tidak menghinanya. Aku bilang padanya jangan terburu-buru mencari ayah tiri untuk anaknya. Dia jadi marah karena malu. Betul sekali. Kak Shen Yu tidak salah bicara. Ini belum cerai. Sudah buru-buru cari ayah tiri untuk anak. Kalau sudah cerai, bagaimana nanti? Gu Xiuan, apa kau juga percaya apa yang mereka katakan? Tentu saja. Kak Shen Yu dan kakakku sudah berteman sejak kecil. Tidak mungkin dia membohongi kami. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Yang jelas, kau memukul orang. Itu salahmu. Sekarang cepat. Minta maaf pada Shen Yu. Jangan sampai mengganggu konferensi pers. Aku menceraikanmu. Memang keputusan yang tepat. Kau tidak pernah memihak padaku. Anakku sama sekali tidak butuh ayah yang membela orang lain. Jangan sombong di sini. Teman Kak Shen Yu adalah eksekutif Lin Si Jituan. Kalau kau tidak minta maaf, kau akan tahu akibatnya nanti. Hanya eksekutif kecil saja bisa mengancamku. Aku tidak akan minta maaf hari ini. Dia yang seharusnya minta maaf. Lin Xia, cepat minta maaf. Kamu tidak bisa melawan Lin Si Jituan. Kamu tidak pernah mau percaya padaku. Dulu aku benar-benar bodoh sekali. Siapa yang membuat keributan di sini? Xiao Yu. Ada apa ini? Lau Liu, awalnya aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Wanita ini bersikeras mengganggu Fabu Hui. Dia bahkan memukulku. Jadi, aku harus merepotkanmu untuk mengusirnya. Berani menyentuh orangku? Kamu sudah bosan hidup, ya? Lin Xia, kurasa kamu tidak perlu sombong di sini. Ini adalah gauguan Lin Si Jituan. Kamu pikir statusmu sebagai sekretaris dan kekasih itu hebat? Ingin seluruh dunia tahu. Benar-benar tidak tahu malu. Pembantu bau itu mengira bisa mendekati sekretaris, langsung jadi kaya raya. Ternyata, dia hanya ibu rumah tangga. Kirain siapa tadi? Konferensi pers sepenting ini. Apa pantas kamu datang? Berani-beraninya menyentuh orangku di sini. Hubungan apa antara Supervisor Liu dan Nona Shen? Aku? Jangan bohong. Karena Supervisor Liu adalah orang dari Lin Si Jituan. Masa tidak kenal aku? Kamu ibu rumah tangga biasa. Memangnya aku harus mengenalmu? Jangan-jangan kamu pikir, kamu nona besar Lin Xi. Benar.
Tadi dia duduk di tempat nona besar. Berani sekali. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengincar posisi nona besar. Supervisor Liu. Ini istriku. Kami baru saja bertengkar karena masalah keluarga. Xiu Yuan, Kamu adalah direktur yang akan dilantik hari ini. Meskipun begitu, bukan berarti orangmu boleh membuat keributan di sini. Ya. Apa yang dikatakan supervisor benar. Aku akan membiarkannya pergi dulu. Berhenti. Sekarang, ini bukan hanya soal dia melukai orang. Sesederhana itu. Dia mengganggu Fabu Hui. Beraninya dia mengingini posisi Lin Xiaoji, itu berarti dia melawan kami Lin Shijituan. Ayo. Seret dia keluar. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku hari ini. Gadis kecil. Apa kau masih akan sombong di depanku? Sepertinya. Aku sudah lama meninggalkan Lin Shijituan. Membiarkan hal seperti ini menyusup masuk. Aku harus mencari tahu siapa yang mewawancaraimu. Dan apa hubunganmu dengan Nona Shen? Lin Xia. Struktur Lin Shijituan. Apakah bisa kau selidiki begitu saja? Kau benar-benar mengira kau ini Lin Xiaojie? Bukan aku? Apa mungkin itu kau? Masih berani begitu? Apa jangan-jangan dia benar-benar Lin Xiaoji? Siapa nona besar itu? Dan siapa kamu? Dasar pembantu bau. Berani-beraninya mengaku nona besar. Ini benar-benar merusak reputasi nona besar. Kalau begitu, coba katakan. Siapa nona besar itu? Kamu benar-benar seperti katak dalam tempurung. Bahkan tidak tahu siapa nona besar itu. Tapi berani berteriak di sini. Nona besar keluarga Lin ini, sejak kecil sudah terlahir, dengan sendok emas. Lebih dari separuh aset, seluruh Haicheng, adalah milik keluarga mereka. Orang seperti ini, bukan tandingan kita. Sepertinya kamu tahu banyak. Kalau begitu, kenapa kamu masih berani menggangguku? Jangan lagi berlagak, seperti itik buruk rupa, yang berubah jadi angsa putih. Katamu kamu nona Lin. Lalu di mana Lin Dongzhang? Benar, Lin Xia. Lin Dongzhang itu sangat menyayangi putrinya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya datang sendiri? Kenapa terburu-buru? Dia akan segera datang dan membawa orang-orang dari Qi Tuan Dui. Datang bersama. Tim sebesar ini, jika datang ke Haicheng, Lin Shijituan kami, pasti sudah menerima pemberitahuan. Gadis kecil, berbohong sembarangan. Itu ada konsekuensinya. Apa? Qi Tuan Dui datang ke Haicheng? Mungkinkah kau benar-benar Lin Xiaoji? Bagaimana mungkin dia Lin Xiaojie? Dia di rumah kami, makan dan minum gratis selama 3 tahun. Dia hanya pembantu kami. Lin Xiaojie hidup mewah. Mana mungkin tahan diperlakukan begini? Itu hanya bisa diketahui dari Wang Mishu. Hubungan kalian berdua berkembang begitu cepat, sampai berita seperti ini pun diberitahukan padamu. Sekretaris yang kalian maksud adalah Wang Mishu? Dia sekretaris Lin Dongzhang. Mungkinkah kau kenal Lin Dongzhang? Mungkinkah pria tua yang datang ke rumah kita hari itu adalah... Pantas saja kau begitu sombong dan meremehkan Xiu Yuan. Ternyata, dia sudah menempel pada dahan yang tinggi ini. Kau masih muda. Kenapa tidak jalan lurus? Direktur Lin kami sangat bijaksana. Kau membuat keributan di Fabu Hui hari ini. Itu adalah tidak hormat kepada Lin Shijituan dan tidak hormat kepada Lin Xiaoji. Hari ini, aku akan mewakili Direktur Lin dan Lin Xiaoji untuk memberimu pelajaran. Memangnya kau siapa? Berani mewakili keluarga Lin? Cepat, singkirkan orang yang tidak tahu diri ini. Supervisor Liu. Lin Xia tidak punya niat buruk. Dan juga tidak bermaksud tidak hormat pada Lin Shijituan. Tolong, Anda, mengingat hari ini, aku dipromosikan jadi Yuan Zhang. Berikan aku muka. Lepaskan dia. Dia bahkan tidak segan bersama pria tua. Kenapa kau masih membelanya? Betul, Xiu Yuan. Jangan mengganggu upacara promosi Anda. Xiu Yuan, kau tadi tidak percaya apa yang kukatakan. Untuk apa kamu membelaku sekarang? Dr. Gu, kamu akan jadi Yuan Zhang. Masih membela wanita ini? Jangan-jangan, demi wanita ini, kamu merusak nama baik Lin Shijituan? Ini bukan pasar sayur? Benar, Xiu Yuan. Apa kamu sungguh ingin membuat musuh dengan Lin Shijituan? Lalu, bagaimana denganku? Bawa dia pergi. Siapa berani menyentuh orangku? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ayah. Dongzhang. Dia, kamu dari departemen mana? Berani-beraninya menyentuh orangku. Dongzhang. Saya Liu dari Departemen Bisnis. Besok tidak perlu datang lagi. Bukan. Dongzhang.
Dongzhang, Shen Yu, bicaralah sesuatu. Lin Xia benar-benar. Orang Lin Dongzhang? Mereka seperti sudah lama pacaran. Xu Yuan, jangan buang-buang tenagamu. Untuk wanita seperti itu, kalian adalah orang-orang dari Keyi Tuan Dui? Apa Lin Xia tidak membohongi kita? Mana mungkin? Lin Xia itu hanya ibu rumah tangga. Mana mungkin dia mengerti penelitian alat medis sebanyak itu? Dan juga mengenal tim sehebat ini? Pasti mereka dengar. Kakakku akan jadi Yuan Zhang. Lagi pula, Haicheng Yuan adalah rumah sakit nomor 1 di sini. Mereka pasti datang untuk bergabung dengan tim kakakku. Bagus sekali. Jika laporan penelitianku ditambah dengan hasil penelitian terbaru mereka, gelar doktor saya akan lebih lancar. Dan nanti, rumah sakit manapun tidak akan bisa menolakku. Xu Yuan, posisi Yuan Zhang MU nanti akan semakin kokoh. Halo. Selamat datang di tim kami. Bapak ini siapa? Tim hebat macam apa ini? Bahkan bos kalian. Tidak kalian kenal? Kakakku adalah calon direktur rumah sakit Haicheng Yuan. Maaf, Tuan. Kami belum pernah mendengar tentang Haicheng Yuan. Kalian datang jauh-jauh. Bukankah untuk bergabung dengan tim kakakku? Orang-orang dari tim medis Keyi Tuan Dui sudah kuundang ke sini. Dan lagi, mereka juga membawa penelitian ilmiah paling mutakhir. Lama tidak bertemu, Nona Lin. Memang sudah lama tidak bertemu. Laporan yang dikirim Nona Lin sudah kami pelajari dengan cermat. Berkat Nona Lin, kami memperbarui sistem dan berhasil mengembangkan peralatan medis baru. Jadi kali ini, kubawa semuanya. Gratis untuk Nona Lin. Bagaimana mungkin? Lin Xia tidak mungkin kenal orang-orang dari Keyi Tuan Dui. Kurasa kau sudah gila. Dia itu hanya pembantu bau di rumah kami. Sistem apa? Laporan apa? Dia sama sekali tidak mengerti. Tahukah Anda, peralatan baru yang dibantu Nona Lin dalam penelitian ini bisa membawa kemajuan sebesar apa bagi dunia medis? Hormati Nona Lin. Lin Xia, ada apa ini? Bagaimana kamu tahu ini? Bukankah kamu bilang, kamu seorang perawat? Lin Xia takut kamu tertekan. Dia sebenarnya punya bakat medis yang sangat tinggi sejak kecil. Karena kamu kenal tim Keyi. Bagaimana kalau mereka bergabung dengan rumah sakitku? Ini bisa membantuku dan Shen Yu. Kamu masih memikirkannya saja. Lin Xia, sudah kubilang. Nanti aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kemari. Bawa keluar, bajingan tak tahu diri ini. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Selamat datang di konferensi pers hari ini. Atas nama Lin Si Jituan, saya dengan resmi mengumumkan. Setelah Xu Yuan menjadi Yuan Zhang, aku dan Lele tidak perlu mencari perlindungan lagi. Lin Si Jituan secara resmi membatalkan proyek rumah sakit Haicheng. Posisi Yuan Zhang akan dipilih ulang. Apa katamu? Ku bilang, jabatan Yuan Zhang akan dipilih ulang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau pikir karena kau kenal tim Keyi, kau bisa bicara seenaknya? Ini konferensi pers Linda Xiaoji. Lin Xia, jangan bertingkah. Cepat turun. Kenapa? Sekarang kau merasa bersalah? Bukankah kau tadi begitu sombong? Apa kau takut aku merusak rencanamu? Lin Xia, ada begitu banyak wartawan di sini. Bisakah kau bertanggung jawab atas perkataanmu? Aku bisa bertanggung jawab atas perkataannya. Sekarang kau puas? Kakak, Xu Yuan. Yuan Zhang ternyata begitu membelanya dan bahkan rela menyinggung wanita kesayangannya. benar-benar berbeda setelah menggoda pria tua. Hal pertama yang dilakukan setelah naik jabatan adalah membalas dendam padamu. Ya. Bagaimana bisa dia sendiri? Aku akan menghancurkan karirmu. Xu Yuan. Lin Xia. Lin Xia. Aku tahu kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku. Tapi aku dan Shen Yu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli kalian. Seperti apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu siapa yang ada hubungannya denganmu? Pria ini? Xu Yuan, kamu sendiri yang tidak menghargai. Jangan salahkan orang lain. Lin Xia. Aku tidak akan menceraikanmu. Kak, gawat. Kak Shen Yu pingsan karena maagnya kambuh. Apa? Gu Yuan, lihat saja. Dari awal sampai sekarang, kamu tidak pernah memilihku. Kamu sudah bangun? Kenapa aku di rumah sakit? Maagmu kambuh. Tiba-tiba pingsan. Nanti ingat makan tepat waktu. Kalau tidak,
maagmu mudah kambuh. Xu Yuan. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Karena kamu baik-baik saja. Aku kembali ke kantor dulu. Xu Yuan. Aku bosan sendirian di sini. Temani aku sebentar, ya? Kalau bosan, kau bisa ajak Lele atau Anran untuk menemanimu. Xu Yuan. Shen Yu. Jangan salah paham. Kau tahu aku melakukan ini semua hanya demi Lu Chen. Aku tidak akan menceraikan Lin Xia. Wanita seperti Lin Xia bisa membuat banyak pria mengelilinginya. Aku tidak akan pernah kehilangan Gu Xu Yuan. Koki Lin hari ini memasak apa yang enak? Hanya tahu makan. Tentu saja itu. Hong Xiaorou kesukaanmu. Istriku memang paling mengerti aku. Dia tahu aku ngidam ini. Xu Yuan, menurutmu dua baju ini, mana yang lebih bagus? Apapun yang istriku suka, semuanya bagus. Aduh, aku belum tahu di perut ini. Laki-laki atau perempuan? Semoga saja kembar sepasang. Kau terlalu banyak berpikir. Lin Xia. Aku melakukan ini semua hanya untuk membalas budi Lu Chen. Setelah aku membantu Shen Yu menyelesaikan studinya, aku akan menjemput kalian pulang. Masih bersedih karena pria itu? Tidak, Kau melahirkan prematur, ditambah sulit. Tubuhmu sangat lemah. Jangan lagi karena orang yang tidak penting menyakiti dirimu sendiri. ayah. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Aku hanya khawatir. Dia kekurangan kasih sayang ayah sejak kecil. Nyan-Nyan akan menyalahkanku saat besar nanti. Dia adalah cucu kesayangan keluarga Lin kita. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan dia kekurangan apapun. Bukankah kau juga aku yang besarkan? Sudahlah, jangan memikirkan hal ini lagi. 3 hari lagi adalah ulang tahunmu. Kau sudah 3 tahun tidak mengizinkanku merayakan ulang tahunmu dengan baik. Kali ini, aku pasti akan mengadakan pesta besar untuk ulang tahunmu. Kak, bagaimana? Bagaimana kata Lin Si Jituan? Bapak Lin tidak mau menemuiku. Ah. Lalu bagaimana ini? Ini semua salah Lin Xia. Entah pakai cara apa. Dia merayu Bapak Lin. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang kakak iparmu. Xu Yuan. Jangan salahkan Anran. Dia hanya memikirkanku. Dengar-dengar, 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Putri Lin. Kita pergi memohon padanya saja nanti. Ulang tahun? 3 hari lagi. Itu juga ulang tahun Lin Xia. Itu ide bagus. Bukankah Lin Xia bermusuhan dengan Putri Lin? Bapak Lin sangat menyayangi putri kesayangannya itu. Nanti, biarkan Putri Lin bicara untuk kita. Lihat apa yang bisa Lin Xia lakukan. Dia adalah putri bangsawan. Tidak kekurangan apapun. Bagaimana kita memohon padanya? Xu Yuan. Ku dengar kamu punya beberapa paten medis. Itu sangat berharga dan sulit didapat. Ini adalah tempat diadakannya jamuan kenegaraan. Jika ingin mengadakan pesta ulang tahun di sini, uang saja tidak cukup. Ketua dewan ini benar-benar memanjakan putrinya. Hari ini juga ulang tahun Lin Xia. Lin Xia, akhir-akhir ini kamu banyak menderita. Setelah aku menyelesaikan tugasku, aku pasti akan menebusnya padamu. Bukankah hari ini ulang tahun Linda Xiaojie? Kenapa semua fotonya Lin Xia? Hari ini juga ulang tahun Lin Xia. Sungguh beruntung. Ulang tahunnya sama dengan Linda Xiaojie. Linda Xiaojie bahkan bersedia merayakannya bersamanya. Ibu tiri ini benar-benar hebat. Apa katamu? Tidak apa-apa. Ayo masuk. Lin Xia, apa maksudmu? Kenapa kamu membiarkan pria lain menggendong anak kita? Sekarang kamu baru peduli. Dulu saat kami berdua hampir mati, kamu di mana? Anak haram itu. Ketua Dewan, bagaimana dengan Ketua Sang? Anda perlu menyambutnya secara pribadi. Pergilah. Orang ini terlihat seperti manusia. Tapi kenapa dia berselingkuh? Betul sekali. Berani-beraninya dia membawa anak haram dan selingkuhannya, menantang di depan istri sahnya. Bawa Nyan-Nyan pergi, agar tidak ada yang mengotori matanya. Lin Xia, sudah berapa kali ku bilang padamu, hubunganku dengan Shen Yu tidak seperti yang kau pikirkan. Kau sudah membawa mereka, membuat keributan di depanku. Masih bilang tidak seperti yang kupikirkan? Kami datang mencari Linda Xiaojie. Kami tidak tahu kau ada di sini.
Bukankah kakak sekarang ibu tiri Linda Xiaojie? Dia merayakan ulang tahunnya di sini. Itu wajar, kan? Untuk apa kalian mencari Linda Xiaojie? Kau sendiri yang menghancurkan karir Gu Xiuyuan. Kami datang untuk memohon kepada Linda Xiaojie. Semoga dia bisa membujuk ketua dewan direksi untuk terus berinvestasi di Haicheng Yuan. Dengan begitu, Gu Xiuyuan bisa kembali ke jabatannya. Kau begitu yakin? Linda Xiaojie akan setuju? Tentu saja. Gu Xiuyuan membawa yang ditukar dengan paten medis. Paten medis. Lin Xia, aku tahu. Kau punya masalah denganku dan Xiuyuan. Kau ingin menggunakan ketua untuk melawan Xiuyuan. Tapi dengan adanya Linda Xiaojie, semuanya akan berbeda. Cinta ketua padamu tidak akan pernah melebihi dia. Paten medis itu adalah hasil kerja keras seumur hidupmu. Kau bahkan rela menyerahkan penelitian seumur hidupmu demi seorang Yuan Zhang? Bagaimanapun juga, hanya jika Xiuyuan kembali menjadi Yuan Zhang, aku bisa mendapatkan gelar akademisku dengan lancar. Xiuyuan melakukan semua ini hanya untukku. Demi orang seperti ini. Seberapa jauh kau bersedia melakukannya? Lin Xia. Beri aku sedikit waktu lagi. Setelah aku menjadi Yuan Zhang. Gu Xiuyuan. Hal yang paling kusesali sepanjang hidupku adalah menikahimu. Gawat, Nona Nian tiba-tiba pucat dan kesulitan bernapas. Nian. Apa yang terjadi? Tadi saya ke toilet sebentar. Waktu saya kembali, Nona Nian jadi begini. Biar saya lihat. Jangan sentuh anakku. Apa kau akan diam saja melihat anak kami mati? Bagaimana kau bisa memberinya permen? Dia masih kecil sekali. Bagaimana bisa makan yang seperti ini? Bukan saya. Saya tidak mungkin melakukan kesalahan sebodoh itu. Karena Nona Linda Xiaojie tidak ada. Saya permisi dulu. Berhenti. Kau datang untuk Nona Linda Xiaojie, kan? Belum bertemu dengannya. Kenapa sudah pergi? Kalian sedang ada masalah, kan? Saya takut Nona Da Xiaojie menyalahkan saya. Jangan-jangan kau yang melukai anakku? Sekarang ada masalah. Kau ingin kabur? Bagaimana kakak bisa berpikir begitu tentang saya? Seseorang. Periksa rekamannya. Jangan. Nian sudah membaik. Tidak perlu periksa rekaman. Ribet sekali. Jika bukan kau yang melakukannya. Kenapa kau takut? Aku cuma khawatir. Ini kan pesta ulang tahun Nona besar. Kalau kalian merusaknya nanti, Nona besar jadi tidak senang. Nanti aku dan Xiuyuan yang disalahkan. Berhenti. Siapa yang berani pergi? Sebelum masalahnya jelas. Tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Sekretaris Wang. Putar semua rekaman CCTV hari ini. Sekarang juga. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak mau berurusan dengan Nona besar. Berhenti. Aku ingin lihat. Siapa yang sekeji ini? Putar terus. Benarkah kamu yang ingin mencelakai putriku? Mana mungkin? Lalu kenapa kamu mengikuti mereka? Aku cuma ke toilet. Tidak mungkin. Aku barusan di toilet. Sama sekali tidak melihatmu. Kamu menuduh tanpa bukti. Kamu masih mau mengelak? Putar lagi. Ada apa ini? Di sana adalah titik buta CCTV. Syukurlah. Sayang sekali tidak berhasil membunuh anak itu. Kakak, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu tidak bisa menuduhku. Lalu kenapa kamu masuk ke kamar putriku? Itu tidak membuktikan apa-apa. Tidak ada bukti faktual. Bagaimana jika kamu memfitnahku? Aku beritahu kamu. Hari ini meskipun aku menyinggung Lin Si Jituan, aku tetap akan menuntut keadilan untuk diriku. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu meminta maaf padaku secara terbuka. Lalu minta ketua dewan mengumumkan pemulihan jabatannya. Kamu terus bilang bukan kamu pelakunya. Tapi kenapa kamu punya bungkus permen? Tangkap dia. Tangkap bajingan yang mencoba membunuh ini. Tangkap dia. Shen Yu. Benarkah itu kamu? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Xiuyuan, aku punya mak dan juga hipoglikemia. Kamu tahu itu. Aku biasanya hanya membawa permen untuk menambah energi saja. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Lin Xia. Shen Yu memang punya mak dan hipoglikemia. Aku tahu ini. Aku bisa bersaksi. Mungkin saja. Ini sungguh kesalahpahaman. Gu Xiuyuan,
Nian adalah putri kandungmu. Sudah cukup. Buktinya jelas. Tangkap dia. Nona Lin, sungguh licik. Pertama menghalangi Xiu Yuan jadi Yuan Zhang. Lalu merusak gelarku. Sekarang di depan, semua orang memfitnahku. Kau benar-benar tidak ingin aku hidup. Kau pikir kau siapa? Sehingga pantas aku targetkan? Kau menyakiti putriku. Hampir membunuhnya hidup-hidup. Lin Xia. Ini mungkin hanya kebetulan. Dia hampir membunuh putriku. Kau masih membelanya? Mama, kalian bertengkar apa? Lele, ini bukan urusanmu. Kembalilah dulu. Bisakah aku minta adik? Tetap bermain denganku? Kau mencari adik. Iya, Mama dan aku mencarinya. Apa katamu? Lele, jangan asal bicara. Diam. Lele, apa yang baru saja kau lakukan? Cepat katakan. Mama tadi membawaku untuk mencari adik perempuan, lalu memberi adik permen. Tidak. Bukan begitu. Kau masih ingin berkelit? Xiu Yuan, Lele masih kecil, belum mengerti. Berbohong sedikit, itu hal yang wajar. Lele baru 3 tahun. Apa dia tahu cara berbohong? Shen Yu, kau menyukai Gu Xiyuan. Aku sudah melepaskannya untukmu. Apalagi yang kau mau? Anakku baru berumur 1 bulan. Kau sudah ingin membunuhnya? Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Shen Yu, aku membawamu ke keluarga Gu, menjaga kalian, bahkan mencarikanmu pekerjaan. Jujur saja, aku sudah baik padamu. Kenapa kau masih ingin menyakiti putriku? Xiu Yuan, maafkan aku. Aku tadi hanya melihatnya terus menangis. Ingin memberinya permen. Lele kau besarkan sendiri. Kau sendiri seorang pekerja medis. Bagaimana bisa tidak tahu hal dasar ini? Xiu Yuan, aku hanya hilaf sesaat. Aku tidak sengaja. Diam. Simpan pembelaanmu di penjara. Beraninya kau menyentuh orangku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Bawa dia. Xiu Yuan, tolong aku. Xiu Yuan, apa kau lupa Lu Chen? Bagaimana dia menyelamatkanmu? Tunggu, Lin Xia. Bisakah kau melepaskannya? Gu Xiyuan, dia hampir membunuh anak kita. Kau masih ingin aku melepaskannya? Aku tidak salah dengar, kan? Ketua, kedatanganku kali ini adalah untuk menggunakan paten medis, memohon pada Linda Xiaojie untuk membantuku mengembalikan posisi Yuan Zhang. Tapi masalah ini, memang Shen Yu yang bersalah duluan. Jadi, aku bersedia. Paten medis milikku akan kuserahkan secara cuma-cuma kepada Lin Si Jituan. Kau tahu kan rumah sakit kami memiliki berapa banyak paten? Aku tahu. Paten medisku, bagi Lin Si Jituan, mungkin tidak ada artinya. Tapi, asal kau bisa melepaskan mereka, aku rela melakukan apapun. Aku benar-benar meremehkan perasaanmu padanya. Maafkan aku. Baik. Aku punya 2 syarat. Baik. Pertama, kelak meskipun kau jadi Yuan Zhang, kau tidak boleh menyetujui proyek penelitian Shen Yu. Ini hasil kerja kerasku selama 3 tahun. Bukankah ini akan menghancurkan karir akademiku secara sia-sia? Kedua, kau tanda tangani surat perceraian ini. Hak asuh anak jadi milikku. Xiu Yuan, apa yang masih kau ragukan? Kau sungguh ingin Lele tumbuh sebagai anak yang benar-benar tanpa ayah? Demi wanita ini, kau tetap memilih berseberangan denganku. Kalian pergilah. Gu Xiu Yuan, ayo pergi. Pergi. Gu Xiyuan, mulai hari ini, aku, Lin Xia, tidak akan meneteskan air mata lagi untukmu. Sayang, Mama akan mencintaimu 2 kali lipat, dengan cinta yang berlipat ganda, dan selalu di sisimu. Aku tulus mengundangnya untuk pergi ke luar negeri bersama tim kami. Di sana, ada peralatan dan teknologi terkemuka. Dia pasti bisa membuat terobosan besar dalam penelitian medis. Putriku baru saja bercerai. Aku mengkhawatirkannya. Aku akan pergi. Xiao Xia, kamu. Ayah, kesempatan ini langka. Demi Gu Xiyuan, aku sudah membuang 3 tahun emas. Setelah ini, aku tidak ingin menyesal. Senang bekerja sama. Baik. Kita berangkat seminggu lagi. Senang bertemu, Nona Lin. Xiu Yuan, Lele kurang sehat. Kamu jenguk dia ya? Pergi. Apa yang kulakukan hari ini? Aku tidak sengaja. Siapa yang tahu Nona Lin itu? Memakai cara apa? Sampai semua orang membantunya. Sampai saat ini, kau masih memfitnah Lin Xia. Lalu karirku? Kau tidak peduli? Aku dan Lin Xia sudah sepakat. Meski aku jadi Yuan Zhang, aku tidak akan membantumu. Sampai sekarang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Xiu Yuan,
Jangan lupa, kau masih berutang nyawa pada Lu Chen. Jadi kenapa? Aku berutang nyawa pada Lu Chen. Apa kau akan melukai putriku? Aku tidak. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Putriku masih sangat kecil. Kenapa kau begitu kejam? Pergilah. Ini yang kuberikan padamu. Ini kesempatan ketiga. Dan terakhir, kalian pindah saja. Xiu Yuan, hanya kau yang kumiliki. Aku dan Lele. Aku tidak ingin mengulanginya. Karena kalian sudah benar-benar putus. Selama aku di sisimu, cepat atau lambat kau akan melihat pengorbananku. Xiao Xia. Ayah sudah mengaturnya. Bisa berangkat kapan saja. Kau tidak boleh seperti dulu. Bekerja sampai lupa makan dan tidur. Ayah akan sedih. Aku tahu. Tenang saja, ayah. Jangan-jangan. Kau belum melupakan bajingan Gu Xiuyuan itu. Wang Ma, bawa Nyan-Nyan keluar. Jangan katakan itu di depan Nyan-Nyan. Nyan-Nyan sakit kali ini. Selain sangat membenci Shen Yu, aku juga sangat membenci diriku sendiri. Xiao Xia, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tapi saat Nyan-Nyan sakit, pertama kali itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi Gu Xiuyuan, dengan pengetahuan medis yang paling dasar, menyelamatkan Nyan-Nyan. Padahal dulu, aku juga seorang dokter. Ini bukan salahmu. Di dunia ini, masih banyak orang yang membutuhkanku. Contohnya Nyan-Nyan, dan juga anak-anak yang sakit, tapi tidak bisa. Jobati, Kau memang putri kebanggaanku. Ayah bangga padamu. halo? Apa ini Nona Lin? Suami Anda mengalami kecelakaan. Saat dalam perjalanan menemui Anda, kecelakaannya sangat serius. Cepat datang dan lihatlah. Apa? Kecelakaan? Dia bersikeras untuk mencari Anda. Tidak mau dirawat. Cepat datang. Aku dan Gu Xiuyuan sudah bercerai. Bisakah Anda mencari Shen Yu? Dia masih memanggil nama Anda. Ini menyangkut nyawa. Setidaknya kau datang menjenguknya. Aku segera sampai. Xiao Xia. Jangan tinggalkan aku. Xiu Yuan, kau sudah sadar? Bagaimana? Masih pusing? Jangan tinggalkan aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Dari awal hingga akhir, aku hanya mencintaimu. Hanya dirimu seorang. Jangan tinggalkan aku. Aku juga mencintaimu. Kenapa kamu? Kau mengira aku ini siapa? Lin Xia? Dia tidak akan pernah kembali. Diam. Xiu Yuan, perasaanku. Kau masih belum tahu? Aku mencintaimu. Maukah kita bersama? Lu Chen di surga sana pasti akan memberkati kebahagiaan kita. Diam. Aku sudah punya istri dan anak. Aku sangat mencintai mereka. Gu Xiuyuan, kau sudah bangun. Apa Nyonya Lin sudah datang? Apa katamu? Aduh, kau terus memanggil-manggil nama Nyonya Lin. Jadi aku terpaksa meneleponnya. Dia seharusnya sudah tiba dari tadi. Hei, Gu Xiuyuan, Pergi sana. Gu Xiuyuan yang tak tahu diri ini. Seharusnya dibiarkan saja. Biarkan dia mati sendiri. Ini hanya karena hubungan kami sebelumnya. Mulai sekarang, hidup atau matinya, tidak ada hubungannya denganku. Ayo, ayah. Lin Xia. Kau menyuruhnya pergi kemana? Bukan urusanmu. Lin Xia dan putrinya tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Aku mencintainya. Aku ingin memulai lagi dengannya. Cintamu itu hanya membuatnya terluka berulang kali. Membuatnya membayar dengan nyawanya. Pukulan ini untuk Lin Xia. Ini untuk Lin Xia. Pukulan ini untuk Nian-Nian. Dia masih kecil. Hampir saja kalian, pasangan anjing ini, membuatnya kehilangan nyawa. Jangan kira hanya karena kamu muntah darah, kamu bisa mengasihani diri sendiri. Saat Lin Xia pendarahan hebat, dia menderita ribuan kali lipat darimu. Aku tahu. Kamu sama sekali tidak tahu. Jika kamu benar-benar peduli padanya, jangan ganggu dia lagi. Lin Xia sejak kecil memiliki bakat medis yang luar biasa. 3 tahun lalu, demi kamu, dia menolak undangan dari laboratorium tim medis top di luar negeri. Dia rela menikah denganmu. Sekarang kamu masih mengganggunya. Tidak mungkin. Dia bilang padaku. Dia hanya seorang perawat. Dia tidak ingin memberimu orang ini tekanan terlalu besar. Lin Xia memintaku memberitahumu.
Mulai sekarang, jangan pernah mengganggunya lagi. Andi, selamat. Riset terbarumu baru saja memenangkan penghargaan medis tertinggi di dunia. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa mengajarimu lagi. Ya Tuhan, baru 3 tahun. Kau sudah menciptakan begitu banyak rekor medis. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Guru Youmeng, aku belum memikirkannya. Aku punya teman dari Huaxia. Dia sedang mengerjakan sebuah proyek. Aku yakin kau pasti akan tertarik dengan proyek ini. Proyek Nyanxia. Aku sudah melihat proyek ini, dan proyek ini sangat selaras dengan idemu. Sekarang tinggal pendanaan terakhir, dan 2 rekan kerja yang akan membuat puluhan ribu anak-anak dengan penyakit jantung bawaan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Saat itu, ini akan mengguncang seluruh dunia medis. Andi, apakah kau bersedia mengerjakan proyek ini? Tentu saja. 3 tahun. Aku kembali ke kota ini. Proyek Nyanxia, Xia. Penanggung jawab ingin bertemu denganmu untuk membahas kerjasama. Apa kamu ada waktu untuk bertemu? Baik, Profesor. Kalau begitu, aku akan kirim informasi penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah Gu Xiuyuan. Kat Shenyu, gawat. Wanita Lin Xia itu kembali lagi. Jika Xiuyuan tahu soal ini, dia pasti akan mencarinya. Tidak akan, Kat Shenyu. Selama 3 tahun ini, kalau bukan karena kamu yang menemani kakakku, dia tidak akan semulus ini menyelesaikan proyeknya. Lin Xia sekarang adalah pendatang baru yang paling dicari di dunia medis. Pendatang baru medis? Dia. Aku yakin dia naik pangkat karena pria tak jelas itu, kan? Siapa yang mengajarimu mengarang cerita di sini? Kamu membentakku. Dia memang wanita seperti itu. Dan kamu tidak membiarkan orang lain bicara. Hah? Mulai hari ini, kartu kreditmu akan diblokir. Tetaplah di rumah. Berintrospeksi dirilah. Daripada setiap hari keluyuran, membuat masalah. Lin Xia sudah pergi 3 tahun. Kakakku masih belum bisa melupakannya. Lin Xia. Dulu saat Xiuyuan hidupnya di ujung tanduk, kau tidak peduli. Sekarang hartanya berlipat ganda. Kau malah kembali dari luar negeri? Merasa bersalah? Shenyu, tidak semua orang sepertimu. Suka memungut barang rongsokan orang lain. Diam. Aku beritahu kau, kau jangan pernah mencoba kembali ke sisi Xiuyuan. Dia sama sekali tidak peduli padamu, dan anak kecil yang kau lahirkan itu. Kau berani memukulku? Kau tidak takut aku memberitahu Xiuyuan? Silakan saja. Aku menunggumu. Kau. Lin Xia, kau kembali. Pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu. Xiuyuan, Kalian pura-pura apa ini? Kalian berdua. Lin Xia. Lin Xia. 3 tahun ini, aku sungguh sangat merindukanmu dan Nian Nian. Aku tahu, Kita sudah bercerai. Nama Nian Nian yang keluar dari mulutmu membuatku jijik. Ayah, Xiao Xia, kenapa ayah kemari? Apa Nian Nian lagi-lagi? Nakal dan tidak patuh? cek. Bukan Nian Nian. Itu. Lihatlah ke bawah. Ke bawah? Ayah, sudah larut. Ayah istirahat saja. Baiklah. Aku tidak perlu mengingatkanmu. Kita sudah menandatangani perjanjian. Kau tidak berhak menemui Nian Nian. Xiao Xiao. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Kita mulai lagi, ya? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jika bukan karena proyek Nian Xia, mana mungkin aku mau menemuimu? Apa kau kembali karena Nian Xia siangmu? Jangan pura-pura lagi, karena kau datang mencariku. Tidakkah kau tahu akulah yang berinvestasi di Nian Xia siangmu? Xia kecil, Nian Xia siangmu adalah proyek yang kusiapkan dengan cermat. Aku tidak menyangka kau akan sejauh ini. Demi Shenyu, setelah Bei Chen Jihua gagal, kau memulai proyek baru. Xia kecil. Jika aku melakukannya demi mereka, mengapa nama proyeknya Nian Xia? Siapa yang tahu?
Bukankah itu untuk membuatku kesal? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang. Kau tidak akan percaya padaku. Tapi Nian Xia Xiangmu. Memang hadiah yang kusiapkan. Untukmu dan Nian. Nian Xia Xiangmu adalah penelitiannya. Dikerjakan dengan sepenuh hati. Oleh para guru dan senior. Aku tidak bisa egois meninggalkannya. Aku bisa bergabung dengan Nian Xia Xiangmu. Xia kecil. Tapi ini hanya untuk membantuku. Anak-anak yang membutuhkan. Antara kau dan aku, setelah ini, selain pekerjaan, tidak ada hubungan lagi. Kita harus menyiapkan semua. Hal hari ini, waktu sempit, tugas berat. Mari mulai. Xiu Yuan, ku dengar proyek Nian Xia sudah dimulai. Aku datang untuk membantumu. Tidak perlu. Kau kembalilah. Jangan-jangan Nona Lin tidak menyambutku? Orangmu, atur sendiri. Xiao Xia. Aku sungguh tidak memintanya datang. Nona Lin, biar ku bantu merapikan dokumen. Tidak perlu. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke proyek ini. Proyek Nian Xia disiapkan Xiu Yuan untuk kami berdua, ibu dan anak. Kau di sini hanya mencari masalah? Lalu mengapa proyek ini bernama Nian Xia, bukan Lexia? Apa maksudmu? Kau bilang, proyek ini disiapkan Xiu Yuan untuk kalian berdua, ibu dan anak? Jangan terlalu percaya diri. Gu Xiuan. Shen Yu bilang proyek ini milikmu. Disiapkan untuk Lele. Apa yang mau kau katakan? Shen Yu, kau ngawur apa ini? Nian Xia itu nama Nian. Dengan kau dan Lele, tidak ada hubungannya sama sekali. Xiu Yuan, aku. Keluar. Lab ini tidak butuh kau. Xiu Yuan sampai begini, membela wanita ini. Aku tidak akan biarkan dia tetap di proyek Nian Xia. Ketemu, Lin Xia. Aku lihat kau kali ini masih bisa bertahan di sini. Xiu Yuan. 3 tahun kau kerja keras, hanya demi ibu dan anak itu. Lalu aku dan Lele ini siapa? Lin Xia. Aku tidak akan biarkan kau menang. Barang yang kau minta ada di sini. Aku sudah ambil risiko untuk membawanya buatmu. Sayang, kau memang kejam ya. Ini karya Yuan Zhang. Seumur hidup. Toh kalau aku tak bisa punya, tidak akan ada yang mendapatkannya. Yang sudah kita sepakati, kamu tidak akan mengingkarinya, kan? Tenang saja. Semua urusan ini sudah kubereskan untukmu. Tinggal tunggu saja drama selanjutnya. Di rapat rekomendasi minggu depan, wanita Lin Xia itu, aku pastikan dia akan kehilangan muka. Setelah ini, di dunia medis, dia tidak akan bisa bertahan. Lin Xia, semua hasil penelitian, rumah sakit Xiu Yuan, ada di tanganku sekarang. Tanpa semua ini, kalian berdua masih mau sombong? Kalian berdua, ibu dan anak, akan menjadi bahan tertawaan di dunia medis. Lin Xia, nanti kau naik panggung untuk mempresentasikan proyek Nian Xia kepada semua orang. Aku tidak butuh. Lin Xia, aku tahu. Apa yang kulakukan ini tidak bisa menghapus rasa sakitmu sebelumnya. Tapi, anggap saja ini demi Nian. Kumohon terimalah. Gu Xiu Yuan, kau sangat ingin mendukung wanita ini. Tapi aku akan membuatmu sendiri yang menyerahkan bukti kehancuran Lin Xia. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Selamat datang para ahli di rapat peluncuran ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Nian Xia Xiangmu. Ah, Apa ini? Bukankah itu Dr. Lin? Dan Lin Si Jituan Dongsang? Nona Lin sebelumnya. Saya kira Anda memiliki hubungan dekat dengan Lin Da Xiaojie. Lin Xia, kau belajar di luar negeri bertahun-tahun. Saya kira kau belajar sesuatu untuk membantu kakakku. Tidak disangka, kau masih tidak tahu malu. Diam. Anran, apakah ini perbuatanmu? Bukan saya. Lin Si Jituan Da Xiaojie. Apa yang kau katakan, Da Xiaojie? Lin Xia adalah putriku. Hadirin sekalian, kebenaran masalah ini sudah dijelaskan. Selanjutnya, saya umumkan upacara Nian Xia. Rapat peluncuran dilanjutkan. Tidak bisa. Nona Shen, Anda hanya asisten tidak terdaftar di lembaga penelitian. Hak apa Anda menghentikan proyek ini? Nona Lin, proyek Nian Xia adalah masalah besar bagi seluruh dunia medis. Anda didukung oleh Lin Si Jituan. Mungkin saja Anda merebut kesempatan orang lain.
Benar sekali. Proyek Nianxia tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kedokteran tidak boleh dikendalikan oleh perusahaan. Apakah kalian yakin ingin aku meninggalkan proyek ini? Yuan Sanggu, apakah Anda juga berpikir begitu? Mana mungkin. Proyek Nianxia disiapkan untukmu dan Nian-Nian. Xiu Yuan, sampai sekarang, Anda masih ingin memberikan proyek ini kepada Lin Si Jituan? Tidakkah Anda takut investor akan menarik dana? Apa yang Anda bayangkan? Kapan investor mengatakan akan menarik dana? Apa yang Anda katakan? Apakah Anda bisa dipercaya? Tentu saja saya bisa dipercaya. Karena saya adalah investor proyek ini. Apa? Orang yang menginvestasikan ratusan miliar di dunia medis itu? Ternyata Dr. Lin Xia. Kamu. Para hadirin sekalian adalah tokoh terkemuka di bidang medis. Kita semua mencapai ini selangkah demi selangkah, dengan kerja keras. Dia mengandalkan investasi ayahnya untuk bisa ikut proyek ini. Bukankah itu mengambil sumber daya kita semua? Lagi pula, dia keluar negeri 3 tahun, lalu tiba-tiba terkenal. Bisa jadi ada modal asing di belakangnya. Aku jamin dengan reputasiku. Lin Xia tidak bekerja sama dengan modal asing manapun. Yuan Zhanggu, meskipun Anda adalah pendiri proyek, tapi jika berkolusi dengan modal asing yang buruk, Asosiasi medis akan melakukan apapun untuk menghentikan transaksi itu. Setelah hari ini, proyek penelitian replikasi Profesor Wang akan membuahkan hasil. Saat itu, Shen Yu, bagaimana kalau aku bawakan seseorang yang kau kenal? Profesor Wang, kurasa tidak perlu aku perkenalkan lagi. Aku tidak kenal Profesor Wang manapun. Aku mohon, lepaskan aku. Semua karena dia. Wanita ini yang merayuku duluan. Bukan aku. Aku hancur karena dia. Data yang dia berikan padaku, pada dasarnya tidak berguna. Bagaimana mungkin dokumen rahasia itu palsu? Kat Shen Yu, kau benar-benar mencuri datanya? Kaulah yang membuat kesepakatan denganku. Kau bahkan memberiku uang untuk membalas dendam padanya. Aku bisa memberikan bukti untuk kalian. Diam kau. Xiu Yuan, percayalah padaku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku ingin mempercayaimu. Tapi mengapa ada DNA MU di sini? Untung aku sudah bersiap sebelumnya. Perbandingan keringat dan identifikasi DNA. Proyek Nianxia siangmu sangat penting. Pasti banyak orang yang ingin mendapatkannya. Jadi aku menyiapkan dokumen palsu. Siapapun yang datang, semua yang mereka ambil adalah palsu. Kat Shen Yu, jika kau membenci Lin Xia, seharusnya kau menargetkannya. Mengapa kau mencuri hasil penelitian kakakku? Ya, aku yang melakukannya. Foto-foto itu juga aku yang menguntit dan mengambilnya. Kenapa? Selama bertahun-tahun ini, aku merawat kalian berdua, ibu dan anak, untuk membalas kebaikan Lu Chen. Demi Lele, istriku melahirkan prematur dan pendarahan hebat. Anak kami hampir tiada. Apa itu belum cukup? Lele bukan anakmu. Tidak cukup. Aku juga memintamu menikahiku. Aku juga ingin kau menjadi ayah. Satu-satunya bagi Lele. Ibu sejahat dirimu. Bagaimana bisa merawat anak dengan baik? Lu Chen adalah sahabatku. Lele adalah satu-satunya keturunan Lu Chen. Mulai sekarang, Lele akan kubesarkan. Lele, bukan anak kandungmu. Aku sudah menyelidikinya. Shen Yu adalah teman Gu Xiu Yuan, istri Lu Chen. Tapi Lele sama sekali bukan anak Lu Chen. Apa? Si miskin Lu Chen itu. Apa pantas aku melahirkan anak untuknya? Lalu siapa ayah Lele? Tidak tahu. Mungkin saja, model pria dari bar mana. Shen Yu, dosamu sangat besar. Sisa hidupmu, habiskan saja di penjara. Xiu Yuan, aku membencimu. Lin Xia, kau tidak akan mati dengan tenang. Dasar orang jahat.